Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita di strategi agregat planning. Jadi sebelumnya kita sudah bahas strategi agregat planning ya. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah grafik dan charting teknik. Jadi ini dipakai untuk yang sifatnya heuristik. Jadi heuristik itu cara coba-coba pakai algoritma yang bagus, hasilnya bagus, tapi tidak menjamin optimum. Nah, yang kedua itu pakai pendekatan matematis. Nah, pendekatan matematis ini menjamin bahwa hasilnya akan optimum. Nah, di dalam pendekatan matematis kita akan bahas tentang salah satu metode, yaitu metode transportasi. Nah, di dalam metode transportasi, kita akan kerjakan contoh ya. Jadi ini contoh bagaimana rencana agregat kita kerjakan dengan metode transportasi. Metode transportasi merupakan metode yang digunakan di dalam operasional riset untuk mengoptimalkan pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Nah, di dalam agregat planning, metode ini kemudian diadopsi. Tentu saja sumbernya di sini adalah supply, kemudian tujuannya adalah pemenuhan demand. Nah, namun syarat yang digunakan adalah sama, bahwa harus ada keseimbangan demand dengan supply. Nah, itu adalah syarat utama dari kita bisa menggunakan metode transportasi. Nah, bagaimana model ini kita kerjakan? Nah, ini ada satu contoh ya. Jadi ini adalah perencanaan agregat pada pabrik ban, di mana ada 3 bulan ya periode penjualan. Ini hasil dari forecast Maret, April, Mei. Kemudian ini adalah data kapasitas, ada reguler, lembur, dan subkontrak. Ada persediaan awal 100 ban, kemudian ini adalah struktur biaya. Jadi biaya reguler, biaya lembur, biaya subkontrak, dan juga biaya inventory. Jadi biaya inventory $2 per ban per bulan. Nah, untuk mengerjakan model ini ya, jadi nanti hasilnya seperti ini ya, ini adalah hasilnya. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, saya akan jelaskan. Jadi langkah-langkahnya kita lihat. Jadi langkah yang pertama, adalah kita akan membuat tabel. Jadi kita akan membuat tabel, di mana kita sebut sebagai tabel persiapan untuk metode transportasi. Nah, di dalam tabel ini, jadi di sisi atas kita tulis demand ya, demand. Jadi di sisi atas ini adalah demand, permintaan. Kita tulis di situ ada Maret, ada April, ada Mei. Gitu ya, selama 3 bulan. Kemudian di sisi baris kita tulis nanti sebagai supply. Jadi ini demand ya, ini demand. Kemudian Maret, April, Mei ya, ini Mei, ini Maret, ini April ya. Kemudian di sisi baris kita tulis supply. Nah, supply-nya apa di situ? Kita lihat di sini ada biaya ada persediaan awal. Nah, sehingga di sini kita tulis sebagai inventory awal, yang tentu saja dia terjadi di awal Maret ya. Di awal Maret kita tulis di sini. Kemudian juga supply di bulan Maret. Maret kita lihat ini adalah supply di bulan Maret ya, lembur, reguler, lembur, dan subkontrak. Nah, sehingga kita tulis ini adalah bulan Maret, dia ada reguler, ada lembur, ada subkontrak. Nah, demikian juga terjadi di bulan April juga sama ya. April ya, April. Di situ ada juga reguler, lembur, dan subkontrak. Kemudian juga bulan Mei. Reguler, lembur, dan subkontrak. Nah, kita buat dulu tabel. Nah, di dalam tabel kemudian kita isikan ya. Jadi saya buat tabel ya. Jadi ini reguler. Oke, kemudian ini saya buat ya. Ini adalah bulan Maret, ini bulan April, dan ini adalah bulan Mei. Nah, sehingga kita akan mengisikan kapasitas-kapasitas yang ada di situ. Kita akan lihat dulu
apakah syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu demand harus sama dengan supply yang kita sebut sebagai kondisi balance atau seimbang. Kita lihat bahwa Maret ya, jadi permintaan di bulan Maret, kita tahu Maret itu ada 800 ya, ini adalah Maret. 800, 1.750, sehingga kita tulis di sini adalah demand adalah 800 ditambah dengan 1.000 ditambah dengan 750. Ya, jadi permintaan bulan Maret yaitu 800 ditambah dengan 1.000 ditambah dengan 750 yaitu 2550 unit ban, itu jumlah demand. Sementara jumlah supply kita hitung, jumlah supply adalah jumlah keseluruhan. Ya, keseluruhan. Jadi ini adalah kapasitas supply, yang ke bawah ini adalah semua kapasitas supply yang ada di sini. Ini semua adalah kapasitas supply. Ya, kapasitas supply, sehingga kita hitung dulu Maret ya, saya hitung di sini Maret ada demand, saya tuliskan 800 ya, demand 800. Kemudian April 1.000, kemudian Mei adalah 750. Sehingga kalau kita jumlah, ini jumlahnya 2550. Sementara kemudian jumlah supply. Jumlah supply kita tuliskan inventory awal, di situ ada 100 ya, saya tulis di sini 100 inventory awal. Kemudian kita lihat untuk bulan Maret untuk reguler itu 700. Maret reguler di sini 700. Maret reguler 700 ya, 700. Kemudian lemburnya 50. Kemudian subkontrak 150 ya, 150. Untuk April 750, 150. Untuk Mei 750 dan 130 ya, 130. Nah, sehingga kalau kita jumlah supply ini semua kita jumlah ya. Jadi jumlah supply ini. Nah, ini semua kita jumlah ya untuk mengetahui jumlah supply. Sehingga kita hitung berapa itu ya, 100 ditambah dengan 700 tambah 50 tambah 150 tambah 50 tambah 150 tambah 50 tambah 130. Ada 2780. Nah, sehingga artinya bahwa jumlah demand itu lebih sedikit daripada jumlah supply. Nah, sehingga kita harus membuat persamaan bahwa jumlah demand ya, jumlah demand harus sama dengan jumlah supply. Demand-nya 2550, sementara supply-nya 2780. Nah, artinya apa? Kalau jumlah demand itu lebih kecil dari jumlah supply, berarti jumlah supply-nya berlebihan. Artinya bahwa produksinya itu melampaui, kemampuan produksi melampaui demand, sehingga apa? Sehingga akan ada sisa. Ya, akan ada sisa, atau dalam hal ini kita sebut nanti sebagai supply, kita sebut sebagai di sini demand yang dummy ya, dummy. Jadi seolah-olah gitu ya, karena akan ada supply yang sisa sebenarnya, atau kapasitas sisa sebenarnya. Karena ini sama, tidak boleh dikurangi tapi harus ditambah, sehingga kita hitung berapa jumlah kapasitas sisa atau ada demand dummy di sini ya. Ini adalah demand dummy atau kapasitas sisa, itu sama dengan 2780 dikurangi 2550, sehingga sama dengan 230. Ini adalah kapasitas sisa yang itu kita tulis di sini. Berarti ada kapasitas sisa Maret, April, Mei ya, Mei ini adalah supply, sehingga di sini ini harus kita tambahkan ya, kita tambahkan sebanyak kapasitas sisanya, sehingga jumlah ke kanan ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini oke. Harus sama dengan oke. Nah, sehingga jumlah ke kanan tadi 130. Ini harus sama dengan 2750, maka ini akan saya tambah garis. Ini saya sebut sebagai kapasitas sisa.
kapasitas sisa atau suplai sisa. Ya, suplai sisa sebanyak 230. Di sini akan saya tuliskan ya di sini. Nah, di sini akan saya tuliskan banyaknya berapa? 230, sehingga jumlah kanan dengan jumlah kiri sama, yaitu sebesar 2780. 2780. Nah, ini disebut sebagai tabel yang sudah seimbang. Nah, bagaimana kalau sebaliknya ya? Kalau sebaliknya misalnya jumlah demand lebih banyak dari supply. Contoh misalnya, jumlah demand-nya berapa? Misalnya jumlah demand-nya ada 5.000, misal. Ini sigma demand. Sementara supply-nya, sigma supply hanya 3.000. Nah, tentu agar ini sama, maka supply-nya harus saya tambah dengan 2.000. Gitu. Jadi demand-nya 5.000, supply-nya 3.000, berarti kan kekurangan supply. Karena kekurangan supply, nah maka kita tambah di sini 2.000, sehingga demand-nya 5.000, nanti supply-nya 2.000. Nah, ini kita maknai sebagai stock out atau demand yang tidak dipenuhi. Kenapa tidak dipenuhi? Karena ada demand 5.000, supply-nya cuma 3.000. Berarti kan ada 2.000 demand yang tidak dipenuhi. Atau sering juga disebut sebagai stock out atau shortage ya, shortage yaitu kekurangan persediaan atau kekurangan supply. Nah, di dalam membuat tabel transportasi ini harus diselesaikan dulu gitu ya. Jadi ini harus dibuat dulu, baru kemudian baru bisa kita selesaikan. Sebelum balancing seperti ini dilakukan, maka kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, makanya ini kita selesaikan. Kalau sudah balance, baru kemudian kita selesaikan model transportasi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita lihat di sini ya bahwa yang pertama adalah sesudah balance, yang berikutnya adalah kita isikan data biaya. Kita isikan data biaya. Kita lihat di sini adalah ini adalah data biaya ya, ini adalah data biaya. Biaya reguler 40, lembur 50, subkontrak 70, penanganan $2 per ban per bulan. Nah, sehingga kita lihat ya, cara membacanya begini. Kalau kita punya ban ya, punya ban di awal Maret dengan inventory awal sebanyak 100, ini kan tadi 100 ya, sebanyak 100, ini 100 tadi. Nah, kita punya inventory awal 100. Nah, ada permintaan di bulan Maret, ini demand di bulan Maret ada permintaan 800. Nah, maka kalau permintaan 800 itu kita penuhi dari inventory awal 100, maka di sini tidak akan ada biaya. Di sini 0. Kenapa tidak akan ada biaya? Karena apa? Karena bannya ada di awal Maret, kita kirim di Maret, sehingga tidak ada biaya simpan. Bagaimana biaya untuk membuat ban di inventory awal? Ini sudah ditanggung oleh bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Karena apa? Karena di bulan Maret ini bannya sudah ada, sehingga biaya pembuatannya sudah ditanggung atau sudah dihitung di bulan sebelumnya, sehingga tidak kita masukkan di sini. Nah, kemudian kalau, nah di sini ya, ini membacanya, kalau permintaan bulan April dipenuhi dari ban yang ada di bulan Maret, inventory awal ini kan bulan Maret. Sehingga artinya apa? Sehingga artinya ban di bulan Maret itu kita simpan selama 1 periode, dari Maret sampai April. Biayanya berapa? Biayanya adalah $2. Nah, sehingga $2 per ban. Membacanya begitu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita kirim ban itu di bulan April dari persediaan bulan Maret, awal Maret, maka akan ada biaya simpan. Karena apa? Ban itu kita simpan dari Maret sampai April, sehingga per bannya biayanya $2. Kalau demand di bulan Mei, ini kita kirim dari ban di bulan Maret, maka akan ada biaya simpan, yaitu $4. Kenapa $4? Karena menyimpannya selama 2 bulan. 1 bulan itu biaya simpannya adalah $2. Nah, di sini $2 per ban per bulan. Sehingga kalau kita menyimpannya selama 2 bulan, ya otomatis 2 kali 2, sehingga ada biaya simpan $4 per ban. Nah, sementara untuk kapasitas sisa ya, yang di sini sisa itu 0 ya. Jadi sisa itu kan sebenarnya kapasitas yang tidak kita pakai itu ya, sehingga ini akan kita tulis di situ, di sini semuanya adalah 0 ya, asumsinya adalah 0. Jadi kapasitas sisa 0, kecuali kalau kita misalnya bisa menentukan
biaya idle ya. Sisa itu mereka kan idle, dia nggak kepakai, tapi asumsinya adalah nol semua. Nah, kemudian juga bagaimana pada saat kita merencanakan di bulan Maret untuk memenuhi di bulan Maret. Kalau dengan reguler, maka biayanya adalah $40 per ban, sehingga ini kita tulis 40. Yaitu ban di bulan Maret dipenuhi dari produksi reguler di bulan Maret. Jadi satu ban itu dengan jam normal biayanya 40. Tapi pemenuhan di bulan April ya, permintaan April yang kita penuhi dari membuat ban di bulan Maret dengan jam reguler, maka biaya produksinya 40 plus biaya simpan yaitu $2. Maka di sini kita tulis 42. Kenapa 42? Karena biaya produksinya itu 40 ya, normal itu 40, sementara kan harus kita simpan dulu. Jadi di Maret kita bikin, kita simpan, baru di bulan April kita kirim ke customer. Sehingga ada 42. Demikian juga kalau di sini. Jadi di sini nanti akan ada 44 gitu ya. Di sini 0 karena 44 karena kita simpan selama 2 bulan. Hal yang sama juga sama dengan lembur. Kalau lembur berapa biayanya? $50. Nah, maka di sini kita isikan 50. Karena apa? Membuat ban dengan jam lembur di bulan Maret, terus kita kirimkan di bulan Maret, sehingga nggak kita simpan. Tapi kalau membuatnya di bulan Maret, kita kirim ke April, maka dia kita simpan selama 1 bulan, sehingga 52. Ini 54. Bagaimana kalau subkontrak? Sama, biayanya 70. Kalau kita beli atau subkontrak itu beli ya, kita beli di bulan Maret, kita simpan, kita kirim di April, maka kita kena biaya simpan $2. Ini kena biaya simpan $4 karena kita simpankan selama 2 bulan. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai biaya ya, jadi biaya per bulan ya dari supply ke demand untuk masing-masing rencana ya, apakah dengan kapasitas reguler, lembur, atau subkontrak. Nah, bagaimana dengan April? Nah, untuk bulan April, apakah memungkinkan kita membuat April kita kirim di bulan Maret? Ya, jadi permintaan bulan Maret dipenuhi dari produksi di bulan April. Sangat mungkin kalau customer mau menunggu. Ya, jadi itu istilahnya adalah back order. Back order itu mintanya di bulan Maret, tapi dipenuhinya tidak di bulan Maret, dipenuhinya di bulan sesudah Maret. Nah, itu ada di sini. Di sini. Jadi membuat bulan April dikirimnya untuk memenuhi demand di bulan Maret. Itu istilahnya adalah back ordering ya. Jadi namanya adalah back ordering. Back ordering. Ya. Back ordering ya, back ordering. Back ordering. Ya, back order. Nah, namun dalam contoh ini asumsinya ya, asumsi untuk menyatakan bahwa back ordering tidak diizinkan, sehingga nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau bulan Maret ya minimal harus dipenuhi di bulan Maret, jadi nggak boleh ditunda begitu. Nah, itu istilahnya adalah back ordering. Tidak diizinkan. Nah, bagaimana kalau diizinkan? Kalau boleh, maka ini kita isi cost-nya, yaitu dengan cost back ordering. Back ordering itu apa sih biayanya? Nah, biaya back ordering itu adalah biaya yang kita keluarkan ya karena kita mengundur permintaan. Jadi bisa saja itu sebagai biaya tambahan biaya kirim. Harusnya sih dikirim di bulan Maret ya, mungkin bareng satu lot atau batch dengan barang yang lain misalnya. Tapi karena kita nggak mampu, maka itu kita undur. Nah, otomatis kan kita harus ada biaya pengurusannya, biaya administrasinya, biaya pengirimannya gitu ya. Dan mungkin juga ada biaya kompensasi misalnya. Boleh saja itu kita masukkan dalam komponen biaya back ordering. Karena apa? Karena harusnya bulan Maret, tapi kita undur ke bulan April. Itu andai kata biaya back ordering diizinkan. Nah, kemudian kita asumsikan biaya back ordering tidak diizinkan ya, sehingga itu kita coret di situ. Nah, kemudian April membuat April untuk April ya, untuk reguler sama tadi biayanya adalah 40 ya. Untuk kalau April nanti disimpan baru dikirim untuk permintaan bulan Mei, maka akan ada biaya simpan ya, akan ada biaya simpan. Kita lihat sebanyak 2 sehingga ini 42. Ini 50 ya, ini ke sini adalah 52. Ini 70, ini 72.
Nah, demikian halnya juga untuk bulan Mei. Kalau back ordering tidak diizinkan, berarti ini kita coret, ini kita coret. Sehingga Mei hanya dipakai untuk mengirim bulan Mei saja. Yaitu ini 40, ini 50, ini 72. Nah, oke ya. Nah, kita sudah selesai ya, selesai untuk membuat tabel. Jadi ini adalah namanya tabel transportasi yang sudah siap untuk kita jalankan atau kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung? Nah, ada berbagai macam model transportasi ya di dalam OR. Nah, kita akan menghitung dengan metode least cost ya. Itu ada beberapa. Nah, least cost itu adalah kita pilih biaya yang paling murah. Itu adalah least cost. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah yang pertama, kita mulai dari demand di bulan Maret ya. Demand di bulan Maret kita lihat ada 800 demand-nya. Jadi ada 800 demand di bulan Maret. Nah, kita penuhi, kita cari mana cost yang paling kecil. Kalau sama pilih secara sembarangan. 0, 40, 50, 70. Ini yang paling kecil. Nah, begitu ini yang paling kecil, kemudian kita tentukan mana minimum ya, minimum antara demand dengan supply. Jadi sebenarnya kan itu kan kalau satu itu sebagai XIJ ya, sama dengan minimum demand ya, minimum. Mana yang lebih minimum ya? Jadi minimum antara demand dengan supply. Aduh, minimum demand atau supply-nya yaitu DJ. Kalau IJ-nya, I-nya adalah baris misalnya ya, J-nya adalah kolom, maka bentuknya akan minimum demand atau supply. Nah, yang minimum nanti kita isikan. Nah, sekarang kita lihat yang minimum yang mana. Kalau kita lihat di bawah 800, di sebelah kanan 100. Nah, maka ini kita isikan 100. Saya isikan di sini adalah 100. Nah, gitu. Karena 100, maka ini sudah dipenuhi 100, ini sisanya 700. Ini 100 sudah diambil, maka 0. Ini sudah habis ya, sudah habis karena sudah diambil semuanya. Nah, kemudian kita lihat masih di bulan Maret ya, kita mulai di bulan Maret, permintaan masih 700. Nah, kita carikan lagi mana yang paling kecil. Nah, ada 40, 50, 70, yang paling kecil 40. Terus kita lihat minimum demand or supply. Supply-nya 700, demand-nya 700, sama. Kalau sama kita isikan. Berarti ya, berarti itu kita isikan di sini adalah 700. Oke ya. Nah, di sini adalah 700. Sehingga ini habis ya, ini habis karena sudah diambil semua ya, habis, dan ke bawah juga habis karena 800 ini 700 sudah kita isi ya, kita isi 0 sehingga ini. Nah, seperti itu sehingga permintaan di bulan Maret sebanyak 800 sudah kita penuhi dari inventory awal di gudang 100 plus produksi di bulan Maret dengan reguler sebanyak 700. Berarti permintaan di bulan Maret sudah kita penuhi. Nah, sekarang kita bergerak ke April dengan cara yang sama. April ada permintaan 1000. Kita lihat mana yang paling kecil. 52, 72, 40, 57, 40 yang paling kecil. Maka kita isikan di sini minimum demand atau supply. Nah, demand-nya 1000, supply-nya 700. Mana yang lebih kecil? 700. Saya isikan di sini 700. Karena 700, ini berarti habis ya. Ini masih kurang 300. Sudah dipenuhi 700, masih kurang 300. Nah, kita isikan lagi. Kita isikan lagi. Kita isikan lagi. Mana yang paling kecil? 50, 72, 50, 70. 52, 72, 50, 70. Ini yang paling kecil. Saya isikan. Ini 50, ke bawahnya adalah 300. Yang lebih kecil adalah 50. Sorry, 50. Ini habis. Ini dikurangi 50, masih 250. Berarti masih belum terpenuhi, masih ada permintaan 250. Kita carikan lagi yang lebih kecil. Kalau sama pilih secara sembarang. 52, 72, 70. Ini yang lebih kecil. Ini 50, ini 250. Maka ini saya isikan 50. Ini habis, ini tetap masih kurang, yaitu kurang berapa? Kurang 200 ya. Nah, kurang 200. Saya carikan lagi.
Mana? Antara 70 dengan 72. 70, ini 150. Ini 200, saya isikan 150. Begitu 150 saya ambil, ini harus saya cross, ini habis artinya. Ini tetap masih kurang 50. Nah, kita lihat lagi di sini, terakhir. 50, ini ada 150, saya isikan 50, ini habis, sudah dipenuhi. Ini masih sisa 100, gitu ya. Sehingga yang ini, nah yang ini itu berarti masih sisa. Ini saya tulis masih sisa 100. Kalau sisa 100 ini enggak, yang di sini tidak boleh kita colek karena masih ada sisa. Nah, sehingga yang Maret dipenuhi, April ini sekarang tinggal Mei. Nah, Mei ada 750, kita lihat yang paling kecil. 74, 40, 50, 72, 40 ya, 700. Saya isikan di sini 700 ya, 700. Habis ya. Ini habis. Ini masih sisa 50. Nah, sisa 50 saya cari lagi yang kecil, 50, 50, 50 pas 50. Habis, ini habis ya, ini saya coret. Nah, berarti udah. Nah, kemudian begitu Mei selesai, sekarang kita lihat pada kapasitas sisa. Kita lihat masih ada sisa 230. Nah, 230 berarti kita lihat dari atas. Ini habis, habis, habis. Nah, ini masih ada sisa. Di sini berapa? 100. Saya tulis di sini 100. Lagi kita lihat di sini. Anda lihat, ini sisa 130. Saya tulis 100 ya, 130. 100 ditambah 130 pas 230. Nah, sehingga kita sudah selesai ya, kita sudah selesai. Nah, sehingga tabelnya seperti ini. Nah, ini tabelnya ya. Jadi ini tabelnya. Tabelnya seperti itu. Nah, sehingga bisa kita baca ya, bisa kita baca tabelnya. Kalau di dalam PowerPoint juga sudah ada ya, cuma di PowerPoint. Nah, di sini. Ini hasilnya ya, cuma ini kan sudah hasil jadi ya, sudah hasil jadi. Sehingga prosesnya kalau di sini kan nggak kelihatan kalau yang di PowerPoint ini gitu. Nah, bagaimana cara membacanya ya? Cara membaca tabel, cara membaca tabelnya itu kita lihat begini cara membacanya. Misalnya ya, ini sama. Jadi persediaan awal, jadi permintaan di bulan Maret ya, permintaan di bulan Maret itu sebesar 800. Permintaan 800. Dipenuhi dari mana? Dari persediaan awal 100, dari produksi reguler 700, pas 800. Gitu ya. Oke, sebentar. Mungkin saya pakai yang oke. Saya pakai mungkin hasil yang tadi ya, sehingga kalau kita lihat, kemudian di bulan April ya, April itu ada permintaan 1000. Nah, permintaan 1000 dari mana dipenuhi? Dari, kita lihat, ini April ya, April itu kan peak season tuh. Dipenuhi dari April reguler 700, lembur April 50, subkontrak 50, tapi kan masih kurang tuh. Nah, sehingga juga dipenuhi dari produksi di bulan Mei, di bulan Maret. Nah, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan di situ. Dipenuhi juga dari produksi di bulan Maret. Di bulan Maret, yaitu berapa? Yaitu ada 50, ini kan 50 kan di bulan Maret nih, dari lembur dan juga subkontrak. Artinya apa? Artinya periode April ini sudah sejak Maret disiapkan. Karena kalau hanya memenuhi di bulan April tidak cukup. April itu hanya 800, sementara permintaannya 1000. Sehingga periode April itu sudah dibuat sejak bulan Maret. Ini kan bulan Maret nih di sini. Ini kan Maret ini. Sehingga bulan Maret itu sudah melakukan lembur sebanyak 50, juga sudah melakukan subkontrak sebanyak 150. Sesudah di bulan Maret ini dia lembur, dia simpen, baru dikeluarkan di bulan April. Juga di bulan Maret dia melakukan subkontrak atau pembelian, tapi disimpan, makanya biayanya dari 72 untuk subkontrak dan lembur menjadi 52. Itu. Nah, demikian juga kalau bulan Mei. Bulan Mei kita lihat dipenuhi dari bulan Mei sendiri, dari reguler dan dari lembur, gitu ya. Kemudian sisa itu ada di bulan April, sisa 100 ya. Sisanya apa? Subkontrak. Sehingga di April itu
dia hanya subkontrak 50. Padahal ada kemampuan subkontrak 150. Yang 100 dia tidak beli gitu ya, sehingga belinya hanya 50 saja. Demikian juga di bulan Mei, ada Mei itu ada sisa 130 di sini ya. Itu berarti artinya Mei itu juga di apa namanya tidak ada subkontrak di bulan Mei. Nah, sehingga dengan cara yang lain kita bisa membaca ya bahwa di bulan Maret itu ada produksi reguler 700, bisa juga bacanya begitu. Ada produksi lembur sebanyak 50, tapi lemburnya disimpan dulu ya, disimpan berarti dia lembur jadi ban tapi tidak dikeluarkan, tapi disimpan dulu baru dikeluarin di bulan April. Kemudian juga melakukan subkontrak. Jadi kalau kita lihat di bulan Maret ini sibuk banget, dia regulernya 700, dia lembur juga 50, dia subkontrak juga 150, semuanya dia pakai kapasitas. Namun kapasitas itu, ban itu tidak dikirim di bulan Maret, tapi disimpan dulu selama satu periode untuk diberikan pada peak season, yaitu di bulan April. Di bulan April semuanya dilakukan reguler 700, lemburnya 50 ya. Kemudian subkontrak. Oh ini ya, jadi subkontraknya di situ hanya 50 karena ternyata lebih murah melakukan lembur ya, lebih murah melakukan lembur di bulan sebelumnya. Bentar. Bentar ya, coba saya lihat. Nah, yang di sini tadi. Oke ya, jadi mungkin pakai yang di sini ya. Tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, baik. Saya pakai yang di sini. Oke. Nah, saya ulangi ya. Saya pakai yang di sini karena tadi ada sedikit kekeliruan yang di jumlah di bulan April. Nah, yang sudah kita kerjakan tadi saya ulangi bahwa di bulan Maret ya, di bulan Maret itu melakukan reguler ya. Jadi melakukan produksi dengan jam normal itu 700. Kemudian jam lembur juga dilakukan sebanyak 50 ya. Jadi ada regulernya 700, ini di bulan Maret ya. Lemburnya 50, subkontrak 50. Ya, subkontrak 50. Itu untuk yang bulan Maret. Sehingga sejak bulan Maret itu sebenarnya juga sudah lembur. Pertanyaannya kenapa sih kok Maret lembur? Karena untuk persiapan nanti untuk bulan April. Kemudian Maret juga sudah subkontrak ya, subkontrak sebanyak berapa? Sebanyak 50 juga, sebanyak 50 gitu ya. Tapi disimpan dulu nanti dipakai untuk bulan April. Nah, kemudian bulan April semua diambil ya. Jadi yang benar yang tabel ini ya. April itu lemburnya full, regulernya full, lemburnya juga diambil, subkontrak juga diambil. Tapi masih kurang sehingga kekurangannya diambilkan di bulan Maret gitu ya. Jadi Maret dia sudah siap-siap untuk memenuhi bulan April. Nah, sementara kalau bulan Mei dia cukup ya karena permintaan 750, untuk regulernya 700, untuk lemburnya adalah 50 gitu. Nah, kemudian sisa ya. Jadi ada sisa di bulan Maret itu 100 dari subkontrak tidak diambil. Kemudian juga di bulan Mei itu 130 itu juga tidak diambil ya karena sudah cukup dari lembur dan reguler. Nah, bagaimana cara menghitung kosnya? Nah, tinggal kita kalikan saja kosnya. Jadi kos untuk rencana ini adalah 100 kali 0 ya, tambah 700 kali 40, tambah 50 kali 52, tambah 50 kali 7, dan seterusnya itu adalah kos dari rencana ini. Nah, ini tentunya jauh lebih bagus dari metode sebelumnya ya, dalam hal kos atau dalam hal biaya, karena ini tentu akan didapatkan hasil yang optimal. Nah, begitu ya. Jadi untuk metode transportasi, nah pakai yang ini saja, ininya apa tabelnya, sehingga kita bisa melihat hasil dari transportasi bahwa hasil yang didapatkan rencana di bulan April sudah direncanakan sejak bulan Maret. Nah, baik, saya kira itu ya. Jadi sebagai penutup bahwa agregat planning untuk mencapai titik temu kebutuhan dan kapasitas, dua pilihan rencana dasar yaitu changing capacity dan changing demand. Kemudian strateginya adalah ada 3 yang kita bahas. Untuk yang heuristik ya, level yaitu tingkat produksi konstan, chase tingkat produksi sesuai demand, dan mix strategi atau hybrid ya. Hybrid ini gabungan antara level dan chase.
Metode yang digunakan bisa heuristik dan optimasi, dan tentu saja pemilihan strategi didasarkan oleh biaya dan pertimbangan lain. Misalnya peraturan tenaga kerja, persaingan, kebijakan manajemen, dan lain-lain. Baik, jadi saya kira itu untuk materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah selesai untuk materi agregat planning. Baik, jadi saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.